Indonesia kembali dikejutkan dengan terkuaknya kasus korupsi berskala besar yang melibatkan pejabat tinggi di lembaga hukum terhormat. Mantan pejabat Mahkamah Agung, MA, Zarof Richard, diduga terlibat dalam skandal suap terkait kasus kasasi terdakwa pembunuhan, Ronald Tanur. Yang membuat publik terkejut adalah jumlah uang suap yang ditemukan penyidik Kejaksaan Agung dalam penyelidikan ini, hampir 1 triliun rupiah dalam bentuk tunai, emas batangan, dan mata uang asing. Saat penggeledahan di rumah Zarof di Jakarta dan kamar hotelnya di Bali, penyidik menemukan uang tunai hingga 74 juta dolar Singapura, 1,8 juta dolar Amerika, serta beberapa jenis mata uang asing lainnya. Jika dikonversi, total kekayaan yang disita mencapai sekitar 920 miliar rupiah. Korupsi ini, yang melibatkan nominal luar biasa besar, bukan hanya melukai kepercayaan publik tetapi juga menggerus harapan akan peradilan yang bersih dan independen di Indonesia. Kasus Zarof Richard ini hanya satu dari sekian banyak kasus korupsi besar yang menjadi sorotan publik. Dalam beberapa tahun terakhir, Indonesia dihadapkan pada praktik korupsi yang semakin masif dan brutal. Ironisnya, korupsi seringkali justru melibatkan para pejabat yang dipercaya menjalankan sistem hukum dan keadilan. Bagaimana rakyat dapat mempercayai lembaga hukum, jika mereka yang seharusnya menjaga keadilan malah terjerat korupsi? Korupsi di kalangan elit hukum ini menunjukkan betapa mengkhawatirkannya keadaan saat ini. Jumlah uang suap yang ditemukan hampir mencapai angka 1 triliun rupiah. Nilai yang cukup untuk membangun infrastruktur yang sangat diperlukan di daerah-daerah terpencil, memperbaiki kualitas pendidikan, atau meningkatkan layanan kesehatan bagi rakyat kecil. Di balik angka-angka ini, ada harapan yang dirampas dan kepercayaan yang dikhianati. Komitmen pemberantasan korupsi jelas perlu ditegakkan lebih serius, tidak hanya untuk menghukum para pelaku tetapi juga untuk mengembalikan kepercayaan publik pada lembaga peradilan yang kian diragukan integritasnya. Dengan langkah pemberantasan korupsi yang lebih agresif dan menyeluruh, Indonesia diharapkan bisa kembali mewujudkan sistem hukum yang bersih dan berwibawa, sebagaimana yang dicita-citakan oleh seluruh rakyatnya. Rakyat menuntut keadilan yang sejati, bukan sekadar slogan dan janji. Dalam perkembangannya, penyidik mengembangkan perkara dan pada hari Kamis tanggal 24 Oktober 2024 sekitar jam 22.00 WITA, tim penyidik pada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus telah melakukan penangkapan terhadap ZR, mantan pejabat tinggi Mahkamah Agung, yaitu yang bersangkutan pernah menjabat sebagai Kepala Badan Diklat Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung, yang mana diduga keras telah melakukan tindak pidana korupsi, yaitu melakukan permufakatan jahat untuk melakukan suap bersama dengan LR selaku pengacara Ronald Tanur terkait penanganan perkara tindak pidana umum atas nama terdakwa Ronald Tanur, bahwa permufakatan jahat ini dilakukan yaitu untuk melakukan suap terkait dengan perkara tersebut di atas, yang saat ini sebagaimana kita lihat bersama dalam tahap kasasi dan kemarin sudah divonis. Ya, di mana saat itu Ronald Tanur dinyatakan bebas oleh pengadilan negeri dan kemudian melakukan kasasi yang kemarin sudah kita dengar bersama putusannya. Adapun kronologis penanganan perkara ini atau penangkapan ini adalah di mana awalnya LR meminta ZR
agar ZR mengupayakan Hakim Agung pada Mahkamah Agung tetap menyatakan Ronald Tanur tidak bersalah dalam putusan kasasinya. Dan LR menyampaikan kepada ZR akan menyiapkan uang atau dana sebesar 5 miliar untuk Hakim Agung, dan untuk ZR akan diberikan fee sebesar 1 miliar atas jasanya. Kemudian di dalam bulan Oktober tahun 2024, LR menyampaikan pesan kepada ZR akan mengantarkan uang sebesar 5 miliar. Uang tersebut sesuai dengan catatan LR, ini dalam catatan ya, LR akan diperuntukkan atau diberikan kepada ZR adalah untuk Hakim Agung atas nama S, atas nama A, dan atas nama S lagi yang menangani perkara kasasi Ronald Tanur. Saya ulangi lagi, berdasarkan catatan yang diberikan oleh LR kepada ZR. Namun karena jumlahnya sangat banyak, ZR tidak mau menerima uang rupiah tersebut. Lalu ZR menyarankan uang tersebut agar ditukar dengan mata uang asing di salah satu money changer di Blok M, Jakarta Selatan. Setelah LR menukarkan uang rupiah dalam bentuk uang asing, lalu LR datang ke rumah ZR di Senayan, Jakarta Selatan untuk menyerahkan kepada ZR dalam bentuk uang asing yang jumlahnya seperti saya katakan tadi, yaitu 5 miliar. Ini kalau dikonversi menjadi mata uang rupiah. Setelah itu uang tersebut disampaikan ZR, disimpan ZR di dalam brankas yang berada pada ruang kerja dalam rumah ZR. Selain perkara perbuatan jahat untuk melakukan suap tersebut, saudara ZR pada saat menjabat, pada saat menjabat sebagai Kapus Diklat tadi saya katakan, menerima gratifikasi pengurusan perkara-perkara di Mahkamah Agung dalam bentuk berbagai macam uang, ada yang rupiah dan ada yang mata uang asing. Sebagaimana kita lihat di depan ini, yang seluruhnya jika dikonversi dalam bentuk rupiah sejumlah 920 miliar 912 juta 303.714 rupiah. Dan emas batangan seberat 51 kg. Ini yang ada di depan. Jaksa penyidik pada Jampitsus pada hari Kamis tanggal 24 Oktober 2024 telah melakukan penggeledahan di rumah ZR yang berlokasi di kawasan Senayan, Jakarta Selatan, dan penginapan ZR di Hotel Le Mardian, Bali. Jadi dua tempat itu tanggal 24 malam dilakukan penggeledahan dan ditemukan beberapa barang sebagai berikut. Yang pertama, di rumah ZR di kawasan Senayan, Jakarta
ditemukan uang dolar Singapura sebanyak 74.494.427 rupiah. Maaf, Singapura, dolar Singapura. Kemudian sebanyak 1.897.362 US dollar. Kemudian sebanyak 71.200 euro. Kemudian mata uang Hong Kong 483.320 dan mata uang rupiah 5.725.075.000 rupiah. Jika dikonversi, sudah saya sampaikan tadi di depan, yaitu sekitar 920 miliar 912 juta 303.714 rupiah. Kemudian yang logam mulia, kepingan 100 gram sebanyak 449 buah, dan logam mulia emas antam, kepingan 100 gram 20 buah, sehingga total logam emas jenis antam seluruhnya berjumlah 46,9 kg.